Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Tetap semangat untuk hari ini ya. Oke, pada kesempatan hari ini Bu Windy ingin mengulas kembali ataupun menjelaskan kepada Anda semuanya tentang teori Johari window atau yang dikenal dengan teori jendela Johari. Nah, ada yang tahu atau ada yang sudah pernah mendengar tentang teori ini? Mungkin sedikit asing ya terkait dengan teori Johari window. Nah, di mana teori ini dicetuskan oleh Joseph Love dan Harry Ingham sekitar tahun 1955. Nah, ini teorinya sudah lama banget tetapi masih bisa diterapkan untuk kondisi sekarang gitu. Jadi teori ini tuh secara kontinu bisa tetap relevan dengan kondisi apapun. Nah, kira-kira ada apa saja sih di dalam teori Johari window itu gitu. Nah, seperti yang sudah Anda ketahui, teori Johari window ini ada 4 bagian yang dioprek-oprek gitu, yang dibahas ataupun yang didalami. Yang pertama adalah jendela diri terbuka, di mana diri sendiri kita tahu, terus orang lain juga tahu gitu. Nah, kira-kira apa sih yang ada dalam diri kita sendiri itu orang lain tahu dan juga orang lain juga tahu seperti itu. Nah, sejauh ini mungkin sampai di sini Anda semuanya bisa mengingat-ingat kembali ataupun mungkin nanti bisa tanya terhadap orang tua kita ataupun sahabat kita, teman-teman kita, ataupun orang yang ada di sekitar kita. Kira-kira apa sih yang Anda tahu gitu dari saya, dan saya pun juga tahu gitu. Sebagai contoh, kalau Bu Windy itu orangnya cerewet. Terus kemudian yang kedua, ternyata Bu Windy itu orangnya galak. Nah, itu diketahui oleh murid-murid Bu Windy itu sebagai contoh. Nah, terus kemudian jendela tersembunyi, di mana diketahui oleh diri kita sendiri tetapi orang lain tidak diketahui gitu. Sebagai contoh, ternyata Bu Windy itu suka menulis gitu, dan ternyata orang lain tidak tahu. Karena apa? Ya, sejauh ini memang Anda semuanya kan belum masuk secara offline gitu ya, dan dibalik keseharian Bu Windy mengajar, Bu Windy juga suka menulis ternyata. Begitu ya gitu. Sama halnya dengan si A, semisal si A ini ternyata dia suka menggambar, dan sejauh ini teman-temannya tidak menyadari dan tidak tahu kalau temannya si X ini suka menggambar seperti itu. Terus jendela buta. Jendela buta ini kira-kira apa yang ada dalam pikiran Anda? Nah, kalau jendela buta maksudnya tidak diketahui diri sendiri tetapi orang lain tahu. Nah, kira-kira apa itu? Berarti itu terkait dengan penilaian positif maupun penilaian negatif dari teman-teman kita, orang tua kita, dari orang-orang di sekitar kita. Nah, ini nanti menjadi tugas Anda untuk bertanya terhadap orang terdekat Anda. Begitu ya. Terus kemudian terkait dengan jendela gelap. Jendelanya gelap berarti tidak ada lampu ya kita. Itu adalah tidak diketahui diri sendiri maupun tidak diketahui oleh orang lain, dan ini cukup sulit ya bagi Anda untuk menentukan seperti itu. Kira-kira apa yang tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain? Mungkin ini ada kaitannya dengan bakat kita. Ketika bakat kita yang tidak diketahui ataupun tidak disadari oleh diri sendiri, terus kemudian orang lain juga tidak tahu, nah itu bisa jadi seperti itu. Nah, ke yang selanjutnya, cara agar bisa membuka jendela selebar mungkin gitu. Jadi kita perlu ada upaya untuk
membuka jendela. Nah, ibaratnya kalau jendela itu ditutup terus kan tidak ada udara yang masuk, sehingga menjadikan siklus kondisi di tempat itu kan terasa pengap, terus terasa tidak sehat, kan seperti itu. Itu sebagai ibaratnya. Oleh sebab itu, cara agar bisa membuka jendela selebar mungkin yang pertama adalah kita belajar untuk menjadi pribadi yang terbuka terhadap orang lain, mau menerima saran dan kritik dari orang lain, tidak mudah kecewa, kita menjadi pribadi yang semangat dan berpikir positif. Nah, cara yang kedua adalah bersikap apa adanya. Kita bersikap jujur, bersikap tulus, menjadi orang yang wes opo anane gitu, orang gawe-gawe. Begitu ya, kalau memang kita orangnya dalam mengerjakan tugas itu pelan-pelan, ya sudah, kita pelan-pelan tapi pasti begitu. Kalau kita memang orangnya ceplas-ceplos, ya sudah, gaya pembicaraan kita tuh seperti itu, tidak perlu dibuat-buat, tidak perlu caper lah seperti itu. Caper kalau dalam arti untuk hal kebaikan gak masalah ya, tetapi kalau untuk membodohi ataupun membohongi teman-teman kita atau pembohongan secara publik, itu kan tidak bagus, seperti itu. Terus cara yang ketiga adalah itu tadi, mau menerima saran dan kritik, termasuk saran dan kritik dari guru kita, orang tua kita, teman-teman kita, karena mereka juga berhak menilai, ataupun mereka juga pasti akan ada rasa kenyamanan ataupun keamanan di dalam diri ketika Bu Windy itu berteman dengan yang namanya Ibrahim, seperti itu. Bu Windy itu berteman dengan yang namanya Susi. Nah, ketika Susi dan Ibrahim ini memberikan masukan ataupun saran dan kritik, ya Bu Windy juga harus mau gitu, dia kan demi kebaikan Bu Windy juga, ataupun demi kebaikan bersama, karena yang namanya manusia bersikap sosial ataupun menjalin hubungan dengan orang lain itu kan memang sangat penting, karena kita tidak bisa hidup di lingkungan diri kita sendiri, tapi kita juga butuh bantuan orang lain. Nah, cara yang keempat adalah cobalah berteman dengan siapa saja. Kita tidak pilih-pilih dalam berteman. Kalau kita memang merasa mampu, ya tidak ada salahnya kita berteman dengan orang yang kurang mampu, ataupun dengan orang yang kayak sombong banget, aku bisa nengani kok malesan kalau berangkat ke sekolah, aku bisa nengani dua blek kalau mengerjakan tugas, itu teman saya sukanya menyontek. Tidak perlu memberikan labeling ataupun penamaan tersendiri terhadap teman-teman kita. Kita tidak perlu memilih-milih, karena sudah suatu hal yang wajar ketika ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang kita sayangi, ada orang yang membuat kita marah-marah. Nah, dari situ malah kita akan belajar bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik dengan orang lain. Terus poin yang terakhir adalah aspek yang harus difahami oleh individu agar kita merasakan keberhasilan dalam memahami diri sendiri maupun diri orang lain gitu. Tidak mungkinlah kita ingin diperhatikan tapi kita tidak memperhatikan orang lain. Nah, itu kan gak adil seperti itu. Oleh sebab itu ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan supaya kita bisa membuka jendela selebar-lebarnya, kita bisa diterima oleh masyarakat, kita juga bisa memahami diri kita sendiri seperti itu. Ketika kita sudah bisa memahami diri kita sendiri, otomatis kita akan berjalan sesuai dengan kebutuhan. Nah, apa sih yang dimaksud Bu Windy itu berjalan sesuai kebutuhan? Nah, ini ada kaitannya dengan aspek yang nanti harus diperhatikan. Yang pertama adalah aspek fisik. Kita tahu dulu aspek fisik kita itu kan normal kan ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya normal gitu, tidak ada batasan kita untuk bertumbuh ataupun berproses. Akan sangat berbeda ketika kita bertemu dengan seseorang yang memiliki aspek fisiknya itu kurang lengkap ataupun kurang sempurna. Sebagai contoh, tangannya nggak ada, terus kemudian dia terlahir dengan nyun sewu sedikit autis ataupun bisu. Nah, itu kan kita juga harus paham gitu, bagaimana cara kita memperlakukan orang tersebut. Ada kaitannya seperti itu ya. Terus aspek yang kedua adalah aspek psikis terkait dengan emosional kita.
ini sangat menarik sekali untuk masa sekarang. Terkadang kita minta diperhatikan tapi kita tidak pernah memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Sebagai contoh, aku itu merasa kesulitan kalau mengerjakan matematika gitu. Kenapa sih orang-orang yang ada di sekitar saya ketika mau saya tanya tuh kok gak mau menjawab gitu. Mungkin Anda akan marah gitu. Tapi kita juga harus tahu, oh mungkin orang itu tidak mau menjawab karena apa? Cara kamu menyampaikan, cara kamu meminta bantuan itu kurang disenangi oleh teman kamu. Itu sebagai contoh. Terus aspek minat ya, aspek yang ketiga. Aspek minat ini ada kaitannya dengan ketertarikan kita terhadap suatu objek. Nah, semisal Bu Windy ini suka ataupun tertarik dengan dunia menggambar. Kira-kira apa ya yang membuat saya ketertarikan? Kita cari gitu. Kita cari teman yang suka menggambar, ataupun kita cari guru kesenian yang memang sudah klop dengan keinginan kita, ataupun kita cari informasi di internet terkait dengan menggambar itu seperti apa sih, kok saya tuh tertarik banget dengan hal ini gitu. Jadi kita mencari tahu terhadap informasi yang kita butuhkan dari orang-orang yang memang sudah ahli seperti itu, atau orang-orang yang lebih dulu, yang lebih berpengalaman terhadap hal tersebut. Mungkin itu akan membantu. Terus aspek yang keempat adalah aspek bakat. Aspek bakat ini biasanya muncul karena turunan dari orang tua kita. Itu bawaan dari orang tua kita gitu. Nah, hal ini akan berkembang menjadi lebih baik dan lebih bagus ketika mendapatkan dukungan sarana dan prasarana yang sangat mendukung apa yang sudah melekat di dalam diri kita. Sebagai contoh, si B ini sebenarnya punya bakat dengan sepak bola, tetapi ketika orang tua tidak paham, terus kemudian dirinya sendiri tidak bisa menggerakkan, itu kan otomatis tidak akan bergerak dengan baik bakat menjadi pemain sepak bola itu. Tapi ketika diri kita paham, terus kemudian orang lain juga tahu, orang tua kita tahu itu, terus kita mengomunikasikan dengan baik, bagaimana ya Bapak Ibu, saya itu suka dengan dunia sepak bola gitu, bagaimana kalau saya ikut klub sepak bola supaya bakat saya ini bisa tertuang dengan baik seperti itu. Nah, ketika ada komunikasi yang baik, kita sadar, orang lain juga tahu, otomatis insya Allah akan membantu perkembangan ataupun mengembangkan bakat yang kita miliki. Aspek yang selanjutnya adalah aspek cita-cita. Gambaran diri seseorang terhadap masa depan. Mau jadi apa Anda? Nah, itu Anda yang harus pahami. Sebagai contoh, Sulistia ingin menjadi seorang dokter. Ketika Anda tertarik dengan dunia kedokteran, kita harus punya persiapan yang matang dari sejak dini. Sebagai contoh, kira-kira kita browsing ya di internet ya, ataupun tanya dengan guru IPA. Bu, kalau ingin jadi dokter itu pelajaran apa sih yang harus kita kuasai seperti itu? Sebagai contoh matematika. Sebagai contoh IPA gitu. Nah, itu kan kita harus mempersiapkan terlebih dahulu supaya suatu saat nanti kita tidak kaget. Waduh, aku pengen jadi dokter kok ternyata aku lemah ya dari segi hitung-hitungannya gitu. Aku ingin jadi dokter tapi kenapa ya aku kok merasa kurang menyelesaikan ataupun kurang mampu dalam memahami IPA ya gitu. Jadi kita harus cari tahu gitu, sehingga kita akan mengambil langkah. Sebagai contoh, menambah jam terbang latihan mengerjakan soal IPA ataupun matematika. Mengambil les privat di bimbel yang lain. Nah, itu kan sebagai contoh, ada tindakan. Terus aspek kebutuhan pokok. Nah, ini ada kaitannya dengan kebutuhan apa saja yang harus kita butuhkan tadi ya, yang Ibu tadi sampaikan. Kalau memang kebutuhan kita itu butuhnya makan dan minum, ya sudah, kita yang makan dan minum. Tetapi kalau kita lapar tetapi dikasih tontonan hanya foto-foto makanan ya gitu, tidak akan mengenyangkan seperti itu. Itu ya, aspek kebutuhan pokok dalam diri kita itu seperti apa. Ternyata aku ini orangnya malas gitu. Berarti kebutuhan kamu saat ini adalah kamu harus satu, mencari
semangat kayak itu, mencari inspirasi semangat ataupun meng-cross-check kembali motivasi apa yang di dalam diri Anda seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah aspek gaya hidup. Ini sangat terkait dengan aspek-aspek yang lain. Ketika orang tua Anda itu mampunya membelikan makanan yang senilai 10.000, ya kamu nggak perlu meminta makanan senilai 15.000 gitu. Kita sesuaikan dengan kemampuan. Ketika kita mampunya dalam 1 bulan menghabiskan kuota 22 GB, ya sudah, kita tidak perlu membeli paketan yang mahal ataupun membeli paketan yang melebihi dari 22 GB gitu. Kita harus memahami gitu ya, karena ini ada kaitannya dengan cara kita mensyukuri kehidupan kita. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Ketika nanti ada hal-hal yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Dan tugas Anda yang pertama adalah cari yang termasuk dari jendela terbuka, jendela tersembunyi, jendela buta, ataupun jendela gelap di dalam diri Anda itu apa saja. Tanyakan terhadap diri Anda sendiri dan juga tanyakan kepada teman Anda. Setelah itu, tulis kelemahan dan kelebihan Anda. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.